Qala musannifu rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahr, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau yang paling kuat adalah Abdurrahman ibn Sahr, seorang sahabat yang mulia, yang dia hanya bertemu Nabi, belajar hanya sekitar 3,5 tahun, tapi beliau mampu mengumpulkan riwayat yang paling banyak, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sahr, seorang sahabat yang fakir, yang sangat fakir ya. Dia sering kelaparan ya, di dalam majelis ya. Sering mengganjal perutnya dengan 2 batu atau 3 batu. Tapi bersamaan dengan itu beliau masih bisa menghafal hadis dari Nabi SAW. Itu karena anugerah dari Allah Ta'ala, kekuatan hafalan beliau yang luar biasa. Sekali mendengar dari Nabi, beliau langsung hafal. Inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau, kenapa banyak hadis yang beliau riwayatkan? Karena beliau selalu mengikuti Nabi. Safarnya maupun mukimnya, beliau selalu menyertainya. Sebagian sahabat ketika Nabi safar kadang ada yang ikut, ya karena mungkin cari nafkah juga. Tapi Abu Hurairah ikuti terus. Tapi risikonya itu beliau fakir, karena waktu untuk cari harta sudah habis untuk menuntut ilmu bersama Nabi SAW. Itulah beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Itu pun menjelang kematian beliau menangis terseduh-seduh ya, sampai anaknya pun menghiburnya, wahai Abi, kau adalah sahabat Nabi, mengikuti Nabi, menyertai Nabi, meriwayatkan hadis dari Nabi, dihibur oleh anaknya. Namun apa kata beliau, wahai anakku, tulul safar wakilati akmal, kata beliau, bapakmu sebentar lagi akan melakukan perjalanan yang panjang di alam barzah, dan sedikit amal bapakmu ini. Sedikit kata beliau ya, amalnya seperti itu, katanya sedikit ya. Dan beliau menangis. Kita ini nggak tahu nanti jika mau meninggal apakah bisa menangis. Iya. Nah, begitulah keimanan para sahabat jamaah. Sengaja setiap ada kisah-kisah yang baik saya sampaikan kepada jamaah untuk menjadi pelajaran di kita ya. Kita ini masih jauh yang adalah kita terus terpacu dan semangat dengan mendengar kisah-kisah kebaikan dari para sahabat, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam untuk ilmu. Mereka suri teladan kita yang sudah selayaknya kita ya, mengikuti jalan-jalan mereka semampu kita, karena itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Jalan keridhaan Allah adalah mengikuti para sahabat. As-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar waladina tabau bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa umat-umat yang terdahulu lagi bermula di kalangan para muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka. Jadi inilah wahyu. Jadi jalan agama itu hanya satu, mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Kalau tidak dari situ, pasti dia sesat, pasti dia menyimpang. Karena Allah katakan apa? Orang-orang yang dahulu dari generasi muhajir dan ansar, para sahabat, dan orang belakangan yang ittiba mereka dengan baik, Allah kasih stempel apa? Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini, pemahaman kebalikan ini, kalau tidak mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya, mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Abu Hurairah ya, yuhaddisu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau menyebutkan hadis ya, bahwasanya Nabi kita bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Nabi kita mengatakan, apa yang aku larang dari kalian, jauhilah. Apa yang kuperintahkan dari kalian, lakukan semampunya. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, mereka itu menjadi binasa karena mereka orang yang banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Di situ ada 2 kebinasaan, banyak bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan dia semakin sulit. Ya, nanti kita sebutkan mungkin contoh-contoh pertanyaan yang tercela. Kemudian yang kedua, menyelisih jalannya para nabi. Itu jalan kebinasaan. Nabi katakan, wa innama, maka sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum,
Orang yang binasa di antara orang-orang sebelum kalian, satu, kasratu masail, banyak soal, banyak tanya. Ya. Kemudian kedua, waqtilafu mala anbiyahim, dan mereka ikhtilaf, yang menyelisih jalan para nabi-nabi mereka. Ini, dua ini membinasakan semua. Ya, jangan sampai pada diri kita ada sifat ini. Nah, hadal hadis, ini hadis kata Syekh Shalih Fauzan, yarsumu tariqan wadihan al-muslim yasiru alaih. Ini hadis adalah memaparkan jalan yang sangat wadih, yang sangat jelas, yang adalah seorang muslim berjalan di atasnya, di atas hadis tersebut. Wa sababul hadis kama jaa fi riwayat muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sebab hadis ini dari riwayat yang lain, dari riwayat Muslim, sebab turunnya hadis ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Yohanes, ayuhan nas, wahai segenap manusia, inna Allah kataba alaikum al-hajja fahujju. Nabi katakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, faqama rajulun minal hadirin, tiba-tiba ada satu laki-laki dari hadirin berdiri. Waqala, dia berkata, ya Rasulullah, akulah amin, apakah tiap tahun? Ini pertanyaan yang tercela ya. Sudah saja dia lakukan, dan dia tanya-tanya. Maka Nabi tidak menjawab. Fasa kata andu, Rasulullah SAW, beliau diam, dia nggak tanggapi. Tapi itu ada sallallahu alaihi wasallam, Nabi ulangi lagi, ayyuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja fakhujju. Wahai sekalian manusia, Allah tetapkan, wajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Faqama rajul, dia tadi bangun lagi. Wa ada soal, maratan salisah, sampai mengulang soal 3 kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu na'am la wajabat." Kalau katakan iya tiap tahun, maka akan jadi wajib itu haji. Ya, coba enggak usah banyak tanya, langsung amalkan saja. Ya, tapi dia tanya-tanya. Ini kan mirip Bani Israel. Sebelum nyembelih sapi, sapinya yang bagaimana ya? Akhirnya turun lagi, sapinya harus sapi yang tidak pernah digunakan untuk apa? Nyangkut atau untuk sawah itu ya. Tanya lagi terus dia bilang warnanya, dari sulit warnanya harus kuning. Ini orang Bani Israel. Enggak cepet-cepet taat, tanya-tanya macam-macam. Padahal kalau disuruh menyembelih sapi, sudah ambil sapi terserah ya sembelih. Tapi tanya sapinya yang bagaimana ya? Warnanya yang apa ya? Akhirnya banyak perintah-perintah jadi sulit. Dan hampir-hampir mereka tidak bisa menunaikan kewajiban itu. Ya, maka ikhwan fillah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau datang sunnah kepada kita sudah jelas, enggak usah nanya-nanya yang macam-macam lagi, maka itu jadi sulit, dipersulit oleh pertanyaan sendiri. Ya, maka dia, kalau aku katakan dia, maka akan jadi haji itu ya wajib setiap tahun. Iya. Nah, kemudian kata Nabi, kemudian ya ini kula sanatin, yaitu setiap tahun kalian harus melaksanakan ibadah haji. Walamma stata'tum, dan kamu tidak akan pernah mampu, dan kalian tidak akan bisa mampu haji setiap tahun sekali. Li'anal hajja yahtaju ila sabar, karena yang namanya haji dia butuh sabar. Ya. Wa yahtaju ila takalif, butuh benda, harta benda, biaya. Wa yahtaju ila quwwatin badaniyatin, butuh tenaga fisik yang kuat. Ya, apalagi perjalanan jauh. Ya, zaman dahulu belum ada pesawat. Jadi kalau haji sampai berbulan-bulan perjalanan saja. Ya, maka kalau diwajibkan tiap tahun sungguh sangat memberatkan. Karena haji itu ibadah harta, ibadah tenaga. Kedua-duanya masuk. Ada harta nggak punya tenaga nggak bisa. Ada tenaga nggak ada harta nggak bisa. Harus punya itu kekuatan harta, kekuatan fisik. Itu ibadah haji. Maka itu hal yang berat. Makanya kata Nabi SAW, kalau seorang itu hajinya ikhlas dan mabrur ya, maka balasannya cuma satu, yaitu surga. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur gak ada balasan lain kecuali surga. Semoga Bapak Ibu yang sudah tidak haji yang mabrur ya. Amin. Yang belum, insyaallah ya, insyaallah. Ya. Niatnya, niat dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan sungguh-sungguh dan berusaha semampunya. Ya, sebab haji itu amalan yang luar biasa. Namun untuk haji mabrur sungguh sangat berat ya. Para ulama menetapkan segera ada 4 syarat ya, untuk menilai, mengoreksi apakah haji mabrur itu dari 4 ini. 1, al-ikhlas. Ini sudah sulit. Ikhlas itu sudah sulit.
Juga ada yang menjadikan dia ibadah haji kecuali Allah semata. Ada orang haji karena internal, kadang haji karena malu dengan tetangganya. Dia lebih di bawah saya ekonominya. Kalau sudah haji dan umrah berulang-ulang, saya lebih kaya. Tidak, saya malu, saya haji juga. Haji karena ingin cari popularitas supaya dipercaya orang. Haji biar dipanggil Pak Haji dan Bu Haja, ya. Macam-macam niat-niatnya. Haji supaya dagangannya jadi laris karena sudah Pak Haji dan Bu Haja. Macam-macam. Niat-niat seperti inilah yang merusak ya keikhlasan seorang hamba. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, dia haji dengan harta yang halal. Ini juga banyak masalah. Ya. Haji hartanya campur syubhat, ya. Ada yang halal, ada yang syubhat, ada yang haram. Nah, ini merusak. Sebab kata Nabi, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Siapa yang haji dari barang harta yang haram, harta yang syubhat, harta yang tercampur padanya halal haram, ini hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, haji mabrur artinya dia pergi haji betul-betul dipastikan hartanya halal, harta yang halal. Ya. Yang ketiga, dia haji ikuti sunnah Nabi SAW, bukan membuat cara sendiri. Ya, membuat cara-cara sendiri, tapi dia ikuti bagaimana haji Nabi. Sebagaimana Nabi kita katakan, khudu manasikakum khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Maka kita ikuti bagaimana haji yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang keempat, ini yang juga cukup berat. Setelah haji, pulang dari haji, dia tambah lebih baik. Sebelumnya sudah baik, setelahnya tambah sedekahnya. Sebelumnya rajin sholat jamaah, setelahnya rajin sholat jamaah. Sebelumnya sudah biasa bangun malam, setelahnya rajin bangun malam lagi. Bertambah dan meningkat keimanan dan ketakwanya. Ini tanda-tanda haji mabrur. Itu disebut oleh para ulama empat tadi. Ya, cukup berat ya untuk bisa mendapatkan ini, tapi insya Allah ya, dengan ilmu yang sudah kita ketahui, semoga akan memudahkan jalan kepada keikhlasan. Setelah kita mengetahui empat tadi, koreksi haji dari empat tadi. Ya. Ikhlas nggak ada lagi. Jadi ketika daftar di muhasabah dulu. Kapan mulai muhasabah? Ketika mau daftar haji. Dikisah dulu, saya daftar ini niat saya itu apa? Ya. Muhasabah qabla al-amal, dihisab sebelum beramal. Sudah jelaskan Allah, daftarkan haji. Bismillah. Bismillah. Jadi mulai daftarkan haji, dia harus muhasabah dulu. Ya, harus betul-betul dia daftarkan ini karena Allah. Ya. Nah. Kemudian kita kembali ke kitab. Haji perkara yang berat, butuh dana, butuh tenaga, butuh ya semuanya. Ya. Maka falidzalika lam yujbihullahu ta'ala illa maratan wahidatan fil umur. Oleh karenanya Allah hanya wajibkan haji sebatas atau sekali sepanjang usia. Nah, ini suatu rahmat dari Allah ya. Nanti kata tiap tahun kita diwajibkan, wah ini hal yang sangat berat ya. Alhamdulillah kewajiban haji Allah hanya wajibkan sekali sepanjang usia. Kalau mau nambah hukumnya sunnah ya. Nah, sunnah. Ini juga diperhatikan ya, sunnah-sunnah seperti ini kadang-kadang kena tipu daya syaitan ya. Haji sampai berulang-ulang 3, 4, 5. Pada tetangganya masih banyak yang belum bisa bayar sekolah anaknya ya. Tetangganya masih banyak yang fakir, dia malah sibuk dengan amal haji yang ketiga, keempat, kelima. Coba hartanya dikasihkan tetangganya. Ya, itu lebih afdol ya. Lebih afdol. Tapi tadi sibuk dengan haji ketiga, kelima, keempat dan selanjutnya. Dia lupa ada yang lebih penting hartanya daripada untuk haji yang sunnah. Itu membantu familinya, saudaranya, dakwah dan lain-lainnya. Dia lebih utamakan itu. Ya. Nah, kiri kanannya dilihat tetangganya sudah cukup gak atau ada yang fakir ya. Coba kalau tetangganya masih ada yang belum bisa kerja. Kalau haji sekarang berapa Pak? Sekitar 40 juta atau berapa? 40 ya. Wah, iya ada 40 juta. Semoga bisa untuk modal Bapak kerja. Oh, orang sudah syukur itu Pak. Sudah syukur, nangis itu Pak. Nangis, betul nangis. Setelah itu dia jadikan modal kerja, akhirnya dia bisa nafkahi keluarganya, nggak fakir lagi. Subhanallah, pahalanya jariyah itu Pak. Ya, sedekah itu kalau bermanfaat jariyah, nggak pernah putus. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan sebelum mati untuk berinfak kan. Ya.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Infakkanlah ya sebagian harta yang memberikan kepada kalian sebelum kau mati. Allah katakan sholatlah sebelum kau mati, umrahlah sebelum kau mati, tidak. Tapi infakkanlah sebagian harta yang memberikan kepada kalian sebelum kau mati, karena orang ketika mati itu infaknya langsung bisa dirasakan di alam kuburnya, pahalanya. Infaknya bisa langsung dirasakan di alam barzah. Makanya dia katakan ketika disuruh infak, namanya punya hawa nafsu ya, dia menunda-nunda, nusa besok saja terus ditunda-tunda. Tak taunya kematian menghampirinya, baru ngomong, ya Allah, kiranya Engkau tunda kematianku barang sebentar saja. Lihat, fa'afsana, aku akan bersalat. Dia kata, aku akan sholat, aku akan haji dan haji. Itu bagus, tapi kenapa dia sedekah? Karena dia langsung bisa merasakan nikmatnya sedekah di alam barzah, itu dengan pahala sedekah jariyahnya. Ya. Nah, maka seorang muslim itu harus didik dirinya menjadi insan yang banyak bersedekah. Ya, yang sering bersedekah. Saya nggak mengatakan fakir atau kaya. Pokoknya sedekah itu kan semampu kita. Ya. Tapi harus punya sifat suka sedekah. Kalau pun cuma 5.000 setiap kali, seminggu sekali, tapi harus punya, ya, dia itu punya sifat suka derma. Itu sifatnya aluzan, alisol kan. Sifatnya aluzan itu bapak-bapak, ibu-ibu suka sedekah. Saya ingatkan ini dalam banyak ayat, ya, banyak hadis. Ya Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai ke albir kata Imam Ibnu Katsir al-jannah tafsirnya. Kalian tidak akan sampai ke surga sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Sifatnya kan menginfak. Ya. Dalam surah yang lain, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan bumi yang Allah sudah siapkan bagi hamba yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra, orang-orang yang berinfak di kala lapang sempit. Jadi ketika ada sedekah jangan langsung, oh saya orang fakir ini, saya orang nggak mampu, saya nggak ada kepentingan dengan sedekah. Salah Bapak Ibu. Apakah sahabat seperti itu? Ketika Rasulullah jelaskan utama sedekah, pergi ke hutan cari kayu bakar. Cari kayu bakar, sisanya dijual untuk makan istri anak, sisanya disedekahkan. Itu Rasulullah. Ya, maka jangan pernah ya saya ini kewajiban sedekah itu hanya orang kaya. Jangan. Ya rugi, sedekah itu ya miliknya orang-orang beriman. Ya, sifat-sifat orang yang beriman. Ya. Allah sebutkan dalam surah Fatir, surah nomor 35, ayat ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yang menegakkan salat dan menginfakkan hartanya dengan terang-terang atau sembunyi-sembunyi, mereka itulah orang-orang yang usahanya enggak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Lagi-lagi Allah menguji tentang ahli sedekah. Ya. Dalam surah Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, wa bil asari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan mata air. Mereka menikmati segala kenikmatan di dalamnya. Dulunya kata Allah, mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antara kebaikannya tentang hartanya dia infakkan, dia berikan kepada orang fakir yang meminta dan berikan pula kepada orang fakir yang tidak meminta. Sifat yang ketiga, wa fi amwalihim, tentang harta yang memberikan kepada mereka. Lagi-lagi ciri al-jannah orang-orang sedekah. Ya, Bapak Ibu, pokoknya kita punya sifat sedekah. Kelebihan sedekah. Ya, semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertawakal kepada Allah menurut kemampuan kalian. Kadang sedikit lebih besar daripada besar nanti.
kadang sedikit ya. Ya, Umar bin Khattab pernah sedekah banyak sekali, separuh hartanya. Kali ini Abu Bakar kalah dengan saya, karena setiap separuh hartanya disedekahkan. Kali ini saya harus menang dengan Abu Bakar. Sekarang separuh harta saya infakkan semua di jalanmu, di jalan Allah ya Rasulullah. Dalam hati Abu Bakar kalah. Ternyata Abu Bakar hartanya kalah banyak sama Umar, benar kalah banyak. Tapi semua dikasihkan sama Nabi. Misalkan ada kata ya, uangnya Umar itu 50 juta, disedekahkan 25 juta. Kali ini Abu Bakar nggak akan bisa ngalahkan saya. Belum dalam kebaikan ya, bukan pamer. Abu Bakar cuma punya 10 juta, tapi semua dikasihkan. Semua dikasihkan. Menang mana nilainya? Menang Umar. Tapi nilainya berat mana? Abu Bakar. Maka Umar kalah lagi. Ya. Memang Umar harus nomor 2, nggak bisa melampaui Abu Bakar. Ya gitu ya. Jadi karena sedikit, tapi berbobot karena sedikit itu berat ya. Misalkan orang kaya ada pembangunan masjid, saya sumbang 50 juta, tapi orangnya duitnya MM-an. Ya, ada seorang saya sumbang 500.000, si orang hanya mama penarik beca ya, hanya kuri bangunan 500.000, berat sekali ya. Tapi dia 500.000 bisa halahkan pahalanya 50 juta, ya. 50.000 dia rela puasa setengah hari, setengah bulan. Dia makan apa adanya, minum tanpa gula, karena uangnya disisakan sampai kumpul 500.000. Sehingga dia sama 1 bulan nggak makan yang manis-manis, lauknya cuma sate, sayur tempe, nggak ada yang lainnya, sisanya disedekahkan. Luar biasa ini orangnya, hebat sekali. 500.000 tapi mungkin bisa ngalahkan pahalanya yang 50 juta. 50 juta biasa saja, hartanya ber-mm ya, nggak terasa itu ya. Tapi 500.000 ini bukan cuma nggak terasa, bahkan siap dia makan tadi ya. Maka ikhwan fillah, jangan hanya menilai nominalnya, tapi masyakohnya itu dipertimbangkan. Semakin berat masyakoh dalam melaksanakan ketaatan, pahalanya insya Allah akan semakin besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kaji itu hal yang berat. Kemudian kata beliau, Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, daruni ma taraktum, ya, maka biarkan aku apa yang aku tinggalkan. Hanya kalau aku sudah mengatakan demikian, biarkan, gak usah kau tanya-tanya yang aku tidak menjelaskan. Yakni la tas'aluni, kau jangan bertanya kepadaku an asyain, tentang sesuatu lam tu'maru, yang kalian tidak diperintahkan untuk bertanya tentang hal tersebut. Makanya kalau lihat pertanyaan para sahabat itu enak-enak. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu habani Allah wa habani nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku amalkan menjadikan aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ini pertanyaan kan enak, menguntungkan sekali. Cerdas sekali orang ini. Tanya 2 pertanyaan. Tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku amalkan amal itu menjadikan aku dicintai oleh Allah, cintai oleh manusia. Ini kan kebahagiaan. Kalau hidup itu dicintai oleh manusia kan kebahagiaan kan? Ya, pertanyaannya ringkas tapi masya Allah kita saja ikut dapat kesenangan dalam pertanyaan ini karena Nabi menjawab. Nabi katakan, izhad fi dunya yuhibbakallah washad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kalau kau ingin cintai Allah, zuhudlah kau dengan dunia, Allah pasti akan cinta kamu. Kalau kau ingin cintai manusia, zuhudlah, jangan minta-minta kepada manusia, kau pasti akan dicintai manusia. Karena manusia itu nggak suka diminta, ya. Kalau 1-2 kali dikasih, tapi coba dia jangan minta terus. Ya. Jangankan orang lain, anak kita saja kalau minta terus marah ya. Lagi Pak, jajan 5.000 kasih Bapak. Sorry minta lagi, tidak suka diminta. Ya, makanya kata seorang penyair, la tas'alan bani adam hajatan wasarillati abwabu la tuhjabu. Allah yaqdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaqdabu. Kau jangan sekali-kali minta kebutuhanmu kepada bani Adam, tapi mintalah kebutuhanmu kepada Dan yang pintunya nggak pernah tertutup, yaitu Allah. Allah akan marah dan murka jika kau nggak minta kepadanya. Jadi Allah itu kalau nggak diminta malah murka, sombong sekali nggak minta sama Allah. Allah murka kepada orang yang tidak pernah berdoa kan, sombong orangnya. Tapi manusia akan murka jika kau minta kepadanya. Ya. Jadi kuncinya apa? Syukur dengan dunia, syukur dengan manusia, niscaya Allah akan cinta kita dan manusia akan mencintai kita. Ya. Jadilah orang yang memberi. Orang memberi itu dicintai. Ya. Orang memberi itu mesti dicintai. Walaupun orang itu benci sama kita, benci sama saya. Mas 1 juta mas, masih benci, masih.
2 juta masih benci, 5 juta masih benci, sudah nggak benci saya. 5 juta 1 juta masih benci, masih saya dongkol ya. 2 juta masih, 5 juta enggak, sudah saya maafkan. Sekarang saya cinta sama ini. Di zaman Nabi ada Aqrabul Khabis. Ini kafir yang suka ganggu kaum muslimin, ya. Aqrabul Khabis ini sama Nabi dikasih zakat 100 onta. Kata dia, wajah yang paling aku benci wajah Muhammad. Tapi sekarang wajah yang paling aku benci wajahnya Muhammad. Karena Muhammad kasih saya 100 onta, masuk Islam dia. Ya. Jadi memberi itu melembutkan hati. Kenapa saya sering anjurkan kalau pengajian adakan snack dan makanan? Itu melembutkan yang ngaji. Saya yakin bahwa Bapak ngaji itu nggak niat cari snack, saya yakinnya Bapak masa niat dulu snack. Ngaji nggak mungkin ya. Tapi itulah cara. Saya itu pengajian 4 kali di musola saya. Musola kecil Pak, 4 kali 1 bulan. Itu setiap kali pengajian saya keluarkan uang kas 1,2 juta. Itu snacknya 150 orang. Bakso, misalnya akan jadi Pak, saya bilang bakso gitu. Enak-enak terus. Saya mah gitu kan. Ya, biar dia senang. Kalau dia senang dia dapat ilmu. Walaupun mungkin niatnya dulu cari bakso. Ya. Biar aja cari bakso niatnya. Tapi kan dia dapat ilmu yang kita sampaikan. Lama-lama nanti ngerti ilmu, nggak niat lagi cari bakso, cari ilmu. Setelah tahu bagaimana keagungan dan ilmu itu dalam kehidupan kita. Itu melembutkan hati. Memberi, jadilah orang yang suka memberi. Kalau orang memberi itu orang akan lembut, ya. Orang akan menjadi lembut. Maka sifat para nabi, sifat orang soleh itu suka memberi. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu yusra. Adapun orang-orang yang bertakwa dan memberi, ya dipuji Allah. Dipuji siapa? Allah. Orang-orang yang memberi dan bertakwa, artinya apa Bapak Ibu? Digandengkan sifat takwa dan sifat memberi. Makanya kalau orang ngaku takwa tapi bakhil, jangan ngaku takwa dulu. Karena nggak ketemu kebakilan dengan ketakwaan. Lihat kebakilan ketemunya apa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang-orang yang bakhil dan congkak, ini ketemunya congkak dan sombong. Kalau memberi ketemunya sifat takwa. Jadi untuk melatih sifat itu latih memberi. Tadi saya nggak kata harus banyak. Tidak harus banyak. Sesuai dengan kemampuan kita, tapi jadilah diri kita jadi orang yang suka memberi. Kalau masuk warung rebutan bayari, bukan rebutan gratisan. Sisian dulu. Maksud sudah selesai langsung kasih Pak, coba saya hitung semuanya, gitu caranya. Supaya nggak dijauhi dibayari sama temennya. Rebutan bayari, bukan rebutan dibayari. Ya, gitu caranya. Karena apa? Karena nanti yang dimakan sama teman kita akan jadi amal jariah saya kalau saya bayar. Ya. Rasulullah mengatakan ma'wudi at'amun illa wa ta'ala fihi barakah. Tidaklah makanan yang dihidangkan, yang diberikan kecuali Allah akan jadikan makan itu berkah. Berkah bagi yang dimakan, memakan, yang kita kasih, berkah yang memberi. Yang makan ya jadi kenyang, jadi energi, dia beramal soleh. Maka yang kasih dia dapat amal jariah. Selagi dia beramal soleh, jadi energi makanan yang dikasih. Subhanallah ya. Makanya jangan meremehkan makanan Bapak Ibu. Allah juga memuji dalam Al-Quran, wa yut'imuna ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka orang-orang yang suka memberikan makanan-makanan ala khubbihi, makanan yang dia juga senang. Ini muji siapa Bapak Ibu? Allah Ta'ala. Apa kita tidak ingin cari pujian Allah dengan mengatakan Allah innama nut'imukum liwajhillah, mereka memberikan makan itu hanya untuk mencari wajah Allah, enggak butuh balasan jasa dan ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah, tiada lain pemberian makan mereka hanya ingin mencari wajah Allah Ta'ala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana yang 7 orang-orang yang suka bersedekah makanan. Iya. Iya. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa hati saya tidak bahagia? Kenapa hati saya kosi dan kasar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? It'amu ta'am, kau beri makan orang fakir. Ya. Wamsah raksa yatim, kau elus-elus, kau usap kepala anak yatim. Apa hubungannya koleksinya kelembutan hati dengan memberi makan dan mengusap kepala anak yatim? Karena ini memberi, memberbagi.
Ketika kita berbagi kepada orang lain dengan makanan, berbagi menyantuni yatim, maka tatkala kita berbagi kebahagiaan, ya Allah akan berikan kita kebahagiaan. Itulah kaidah mengatakan al jaza min jinsil amal, pahala itu tergantung dari jenisnya amal. Kalau kita buat orang lain bahagia dengan kita kenyangkan yang lapar, maka kita pun akan diberikan kebahagiaan sebagaimana kita buat orang lain bahagia. Sudah jelas? Itu kaidahnya. Ya. Maka jemaah yang saya muliakan, jadilah dimanapun kita berada selalu menandakan manfaat kepada manusia. Baik dengan ilmu, kalau dia punya ilmu kasih faidah-faidah, dengan tenaga kasih bantu tenaga, apapun yang kita bisa memberikan manfaat kepada manusia, berikan. Itu sifat orang beriman. Ya. Orang beriman itu kata Nabi SAW, ya, di dalam salah satu pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, ayu a'nali ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang Allah cintai? Nabi katakan, sururun tudkhiluhu ala qalbin muslim, merasa bahagia yang kau masukkan dan letakkan di hati saudaramu. Artinya apa Bapak Ibu? Membahagiakan orang. Kayak lapar ini ya, ayo ikut aku. Lapar dapat juga makan ya, mau sate mana? Saya ikuti ya. Makan sampai kenyang, istri bawakan sekalian. Subhanallah. Saya itu kalau ditraktir sama teman mesti gitu. Saya kan dua, mesti dapat dua juga. Untungnya kalau si dua itu akikoh dapat dua, ini nyumbang gue siji. Ayo dapat dua, mesti dapat dua. Alhamdulillah. Berkahnya istri dua itu dapat dua terus ya. Kalau jajaknya teman mesti juga dua. Berarti bawa jat dua ya, begitu ya. Nah, karena saya senang dijajaki teman dan saya senang dijajaki orang. Ya, kalau saya dijajakan senang, saya ingin buat orang bahagia. Kalau saya dijajakan orang, ngasih orang dia nggak mau, saya juga nggak enak. Berarti orang lain kalau mau ngasih saya mau dia senang. Pernah saya, ya kalau mau taklim kan saya makan sore dulu di rumah supaya nggak makan malam. Saya makan malam gemuk nggak pernah. Saya makan malam terus ini Pak, repot. Saya makan sore saja lah supaya nanti saya nggak makan malam. Biar nggak kegemukan terus. Saya makan malam sih kan makan terus enak kan. Ya saya makan sore, baru makan sore. Bisa deh, Pak Slamet gitu. Aduh, ya dikasih makan sore malah. Tapi papa toh, ini bungkus. Saya nggak bisa nolak. Saya kalau nggak bisa nolak, malah saya kenyang Pak. Iya ya, alhamdulillah ngam. Habis dia makan sampai malam sambut, kenyang tak pura-pura saya lahap. Padahal saya sudah kenyang. Tapi saya ingin bikin teman saya senang. Kalau saya makannya enak, kayaknya kan dia senang. Cuma kalau saya rasa-rasa dia nggak suka. Saya kalau udah kenyang saya paksa selalu nikmat sekali padahal pengen apa di kapan kurung dia. Seperti itu. Dulu awal kali di sini juga begitu Pak. Sore saya makan di rumah. Sini gidangannya gede. Ya. Pak, waduh, anak gede Pak saya. Nah ya, karenanya sukalah traktir teman ya. Ini kadang amalan sepele ya, tapi masalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala membuat orang lain bahagia ya, membahagiakan orang lain baik dengan makanan, dengan minuman atau apa saja yang itu kita letakkan kebaikan di hati saudara kita, itu ternyata amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka janganlah meminta atau bertanya kepada sesuatu yang Nabi tidak perintahkan untuk bertanya. Malah itu anu fajtanibu, apa yang aku larang maka langsung tinggalkan. Ama antas alu amalan tumar atau baru, adapun kau bertanya apa yang tidak diperintahkan, fahada laisa min sholihikum, maka itu tidak membawa maslahah bagi kalian. Ya, tidak membawa maslahah bagi kalian. Ya. Ada kisah bagus juga, cerita lucu ini. Namanya Amas ini seorang perawi hadis, Sulaiman ibn Mihram. Ya, Abu Muhammad Al-Kufi, seorang ulama ahli hadis ya, yang Amas itu artinya Amas itu rembes ya, matanya rembes, maka disebut Amas, jadi gelar. Tapi orang dahulu kadang tidak apa-apa. Dia namanya itu Sulaiman, tapi dia tanya Sulaiman gak ada yang tahu, sebab dia itu lebih dikenal dengan Amas yang artinya rembes. Tapi beliau dipanggil Amas tidak marah ya. Ada A'raj, orang yang cacat, yang kakinya putus satu, A'raj ya. Dikenal dengan nama cacat ya. Ini si Amas ini punya anak, anaknya agak balita ya. Disuruh beli tali. Nah, beli tali, tanya nih, talinya panjangnya berapa Pak? Angkat talinya warnanya apa? Tanya gini. Terus tanya, cara pergi, anunya panjangnya berapa? Tanya terus,
panjangnya seperti musibahmu kepadaku, aku diberi anak kayak kamu bahlul gitu loh, gitu ya. Panjangnya seperti musibah yang Allah berikan kepadaku, aku punya anak seperti kamu, balik sudah pergi, tinggal pergi tali, tanya itu loh. Dia makanya. Jadi beli tali sudah beli tali, dia tali warnanya apa? Nah, kalau nggak ditanya warna berarti kan tali warna apapun kan boleh ya. Ketika kalau harus hitam itu berarti tentukan warnanya. Kalau beli tali nggak usah tanya warnanya apa, kan dia nggak kasih warna berarti beli tali apapun, jadi dengan warna hijau, warna biru, warna putih nggak masalah. Kan yang nyuruh tidak kasih warna, ditanya warnanya apa. Setelah jawab warna, panjangnya berapa? Panjangnya seperti musibah yang Allah berikan kepadaku, punya anak bahdul kayak kamu itu ya. Anaknya balit memang ya. Ya seperti itu ya. Jadi orang saja bisa marah kalau banyak tanya, kalau banyak tanya-tanya yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Ya seperti itu ya. Karena kita kan marah juga sama istri kalau tanya-tanya macam-macam ya. Tanya-tanya macam-macam. Dan sifat istri begitu ya, selalu tanya saja. Pergi saja nggak pamit dulu, dari mana mesti itu nggak pernah nggak ditanya. Dari mana mas? Padahal pergi keliling gitu ya, bawa motor nggak pamit tuh, sih dari mana gitu ya. Ya itu perempuan ya, tapi tidak apa-apa, itu tanda cinta insya Allah ya Pak ya. Tanda cinta tuh? Ya. Iya, tanda cinta. Kalau jangan dicuekin malah mau bahaya ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau tidak ada hal yang perlu ditanyakan, tidak usah bertanya dalam perkara yang itu akan mungkin sulit kita sendiri. Ma'amaratukum ya, ma'amartukum bihi fatu minhu mastata'tum, dan apa yang diperintahkan kepada kalian lakukanlah ya, perintah itu semampu kalian. Hadza min rahmatillah, ini rahmat dari Allah. Ayyatiya al-insanu minal awamir bima yastati'u, di mana Allah perintahkan kepada manusia apa yang dia mampu saja. Kalau nggak mampu ya waladzi la yastati'u yasqutu anhu, apa yang dia tidak mampu putus atau ya dia udur, dia menjadi terputus perintah dan kewajiban ketika tidak mampu. Itu semua begitu ya, baik dalam yang wajib atau yang sunnah selalu berkaitan dengan kemampuan ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Syekh Utsaimin pernah ditanya, Syekh bagaimana kalau saya punya orang tua sudah sakit lama sekali ya, sudah lama berada di tempat itu, ketika di situ sudah banyak najis, ada kencing di situ, kadang-kadang buangnya di situ, mau bersih sudah sulit sudah, kalau dibersihkan lalu diangkat dan pasti sakit sekali, akhirnya di situ banyak najis, apakah gimana dia sholat ya. Ini kalau jawab saya, kalau orang yang tidak tahu nggak usah sholat, najis itu batal kamu, sholat saya di situ aja, sholat di situ, dia butuh di situ, sholat di situ, najis nggak masalah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau sudah diangkat kesakitan, sudah perih semua ya, hati dibersihkan, dia kesulitan, sakit sekali ya, orang tuanya, maka walaupun dia banyak najis itu, dia sholat di situ. Padahal salat sholat adalah tempatnya harus bersih ya, salat sholat. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, salat sudah nggak berlaku lagi. Sudah darurat tubihu al-mahdurat, hal yang darurat menjadi hal yang boleh. Ya, karena seperti itu jangan pernah tidak usah sholat ya, jangan, tetap sholat. Fattaqullaha ya. Jadi agama itu seperti itu. Kalau berkaitan dengan perintah, maka segala sesuatu yang nggak mampu gugur kewajiban. Jangan maksa-maksa, jangan takaluf. Maka Allah nggak suka orang yang takaluf, orang yang menyusah-nyusahkan diri ya, memberat-beratkan diri. Di zaman Nabi ada orang takaluf, tanya kepada Rasulullah amalnya apa. Rasulullah sholat malam, Rasulullah puasa begini, langsung begitu benar, oh kalau begitu saya akan puasa terus, nggak akan buka, saya akan sholat malam terus, nggak akan tidur, saya nggak akan nikahi wanita karena mengganggu ibadah saya. Akhirnya berita ini sampai Nabi, dimarahi 3 orang ini habis sampai Nabi. Saya orang yang paling takwa di antara kalian, saya sholat, saya juga tidur, saya puasa, saya juga berbuka, dan saya nikahi para wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci sunnah itu bukan dari golongan. Ini melampaui batas. Tidak mau tidur, mau sholat terus, mau puasa nggak pernah buka, puasa hari tiap hari puasa terus ya. Kemudian ada yang tidak mau nikah karena dianggap nikah itu mengganggu ibadah. Ini keliru sekali ya. Menikah itu justru ibadah yang paling panjang ya kan Pak, nikah itu ibadah yang paling panjang, artinya selagi jenengan masih bersatu, jenengan dapat pahala terus ya. Selagi masih berdua, belum cerai, dua masih hidup terus, jenengan laki-laki dapat pahala terus, perempuan dapat pahala terus ya kan. Makanya nikah yang itu ibadah yang paling panjang ya, nikah yang paling banyak. Makanya cerai itu tidak diperbolehkan tapi dimakruhkan ya. Makanya setelah cerai itu oleh Allah dikasih tolerir ya.
Cara itu dipersulit gitu sama Allah. Makanya kalau laki-laki marah, talak kau. Ini batu baru jatuh talak 1. Langsung jangan disuruh pulang. Kadang-kadang tidak paham, tak cegat tuh ibu, tak cerai kamu. Langsung disuruh pulang istrinya. Ini tidak paham sama sekali. Talak 1 itu masih serumah. Ditunggu masa iddah selama 3 kali haid. Kalau 3 kali haid, kalau kita ambil 3 bulan, dia belum merujuk, maka sudah bukan istrinya lagi. Tapi kan panjang 3 kali itu sampai 3 bulan ya, supaya berpikir ya, supaya suaminya tadi mungkin marah ya, supaya istrinya juga kalau salah segera minta maaf ya, akhirnya bisa rujuk kembali. Dikasih waktu panjang sama Allah ya. Misalkan rujuk, misalkan 2 bulan rujuknya itu dengan cara dia ngomong saya rujuk, atau maaf dia kumpul istrinya, mengumpul itu sudah langsung rujuk ya. Ngumpulin langsung itu rujuk ya. Ketika sudah dikumpulin dia rujuk. Tapi dia sudah ngantongi 1 talak. Hati-hati, tiba-tiba marah lagi, talak lagi, kau talak kau, jatuh lagi talak kedua, masih di situ lagi, kasih waktu 3 kali haid lagi ya. Kalau 3 kali haid dia rujuk, maka kembali lagi, tapi jangan sekali-kali lagi, sudah tinggal 1 dia. Kalau 3 kali itu langsung namanya talak bain ya. Tapi kalau sudah 3 kali haid di talak 1 tadi, dia tidak rujuk ya, dia harus sudah pulang, dia sudah nggak apa-apanya lagi, dia sudah nggak istrinya lagi. Begitu dia hidup membujang jomblo, ternyata jomblo gak enak. Susah yang jomblo, bangun sendiri nggak ada kopi, makan sendiri, cuci piring sendiri, repot. Kok pengen balen, boleh nggak? Boleh. Datangin saja, lamar lagi, nikah lagi, pakai sasi lagi, pakai mah lagi kayak dulu nikah. Wah, gampang nanti nikah, gampang. Caranya dipersulit sama Allah. Nikah digampangkan, caranya dipersulit ya. Tapi tetap saja boleh cerai, tapi caranya dipersulit sama Allah supaya tidak gampang cerai. Dan alhamdulillah cara itu ada di polisnya laki-laki. Coba kalau cerainya di wanita, jadi kan dipegat terus. Nasus itu pegat banget, itu apa? Orang mikir. Kalau laki-laki kan punya pikiran, maka dikasih polis cerai itu ada pada laki-laki. Perempuan nggak bisa polis cerai. Sampai sini dulu ya. Kalau jadinya masalah cerai kok semangat tuh. Artinya ampun ngatos ya. Kalau cerai itu bagaimanapun sing susah anak kita ya. Walaupun kita bahagia, suami dapat istri lagi yang baru, istri dapat suami bahagia, tapi anak kita kalau ikut ibu jadi punya bapak tiri ya. Kalau ikut bapak jadi punya ibu tiri. Ibu tiri itu sebagaimana yang kita ketahui, ya tidak akan mungkin sesayang ibu namanya amatir ya, tidak asli ya, tidak sekasih kalau ibu asli ya. Bapaknya juga sama, tidak sekasih kalau bapak asli. Artinya akhirnya anak yang kena getahnya. Maka dipertahankan ya, bagaimanapun jangan sampai terjadi perceraian. Demikian barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.